Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Dasar Pengembangan Etika. Nama-nama anggota kelompok 5: 1. Lailatul Masruroh, yang kedua Muhammad Faizul Mutakin, 3. Niken Nur Atika, 4. Meike Dwi Miasari. Materi yang akan kami bahas yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang keempat, membangun argumentasi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Materi yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. B. Aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, yaitu keutamaan, teologis, deontologis. Teori keutamaan artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, baik atau buruk. Sedangkan teori teologis menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Deontologis, teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. C. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Materi yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih banyak terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang terakhir, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan besar. Etika Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos.
Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. C. Sumber historis sosiologis dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Tujuan dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kita dalam menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. 3. Sumber politis pendidikan Pancasila. Pendekatan politik dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntut atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok. Selanjutnya D. Membangun argumentasi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. A. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik dan dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama PNU, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. B. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran 4P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. C. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila sebagai berikut. A. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. B. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau sekelompok tertentu. C. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya, E. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1.
Esensi Pancasila sebagai sistem etika. A. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai pemimpin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. B. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. C. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. D. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. E. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. B. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidanse bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. C. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. D. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang Pancasila sebagai sistem pengembangan etika. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.